Saya mengucapkan selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya menghimbau untuk kita semua bisa mematikan atau mensilentkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya ibadah pada sore hari ini. Mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 111 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 86. Pujian nomor 86 lagu Natal, Oh Datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah terang fajar, hibur umatmu Israel. Halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Raja mulia, memerintah di tatanya, dengan hikmat penuh kuasa. Umatnya turut perintahnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi Bapa dengan segala rasa syukur kami atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami yang selalu baru tiap harinya.
Kami bersyukur Bapa, di hari perhentian-Mu ini kami bisa datang bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa datang di hadapan-Mu. Dan saat kami datang di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami memohon Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang kami telah lakukan dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Kami tahu kami sering menyakiti hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ini. Untuk itu kami memohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami ini, sehingga melalui darah Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari, kami mendapatkan pengampunan dosa. Kami juga memohon ya Bapa, saat ini Kau yang memimpin jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya. Khususnya firman-Mu saat disampaikan nanti, kiranya Engkau yang siapkan kami, sehingga kami bisa menjadi pendengar yang baik, yang siap untuk melakukannya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan kita hari ini, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26, kita baca sampai yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38, kita akan baca secara bertanggapan. Nanti 3 ayat terakhir yaitu 36, 37, dan 38 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Sama-sama. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki yang pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 untuk dia yang disebut mandul itu. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pembacaan firman Tuhan yang sangat indah. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sesuai dengan firman-Nya. Untuk setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian 98. Siapakah bayi yang tertidur? Pujian nomor 98. Siapakah bayi yang tertidur di pelukan Maria, yang diberi salam malaikat dijaga gembala? Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji, sorak dan sembahlah bayi di pelukan Maria. Betapa papanya hanya ternaklah di sisinya. Jauhilah dosa, karena ia telah menebus engkau. Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji, sorak dan sembahlah bayi di pelukan Maria. Bawalah emas kemenyan dan menyembah Dia. Hormat padanya, Raja di atas segala raja. Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji, sorak dan sembahlah bayi di pelukan Maria. Kita lihat watak gereja kita pada petang hari ini. Yang pertama, saya imbau untuk kita semua bisa melihat jadwal pelayanan. Kita bersyukur kita sudah sampai di minggu kedua bulan 12, artinya tinggal 2 minggu lagi kita akan beribadah dalam kebaktian matahari terbenam pada tahun Tuhan 2020 ini. Dan Natal matahari terbenam atau pos PI Sungai Raya Dalam akan diadakan minggu yang akan datang. Dan untuk pelayanan bisa dilihat di minggu yang dari jadwal, dan temanya adalah tema mujizat terbesar manusia, yaitu bagaimana semua manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengundang setiap orang bisa mengajak keluarga, teman, kerabat untuk bisa menghadiri ibadah ini. Jam yang sama, jam 6 sore. Dan kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan selama ini
sampai saat ini kita masih bisa beribadah, dan kami terus menghimbau dan mengingatkan kembali untuk bisa kepala keluarga bisa memimpin keluarganya untuk beribadah, baik ibadah umum maupun ibadah anak-anak yang videonya juga sudah diupload di YouTube. Dan kita juga menghimbau dan mengingatkan ada ibadah tatap muka pada hari Minggu, setiap Minggu jam 10 di Kubur Raya. Jadi untuk kita semua yang berusia di bawah 60 tahun dihimbau untuk bisa datang dan bisa beribadah di tempat itu. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Persembahan akan dibawakan oleh saudara Elnatan dengan pujian 95. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang kantuku tenang, Engkaulah temanku di malam kelam. Kita pakai berdiri bait ketiga. Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Mari kita bersama-sama menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang memberikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami melalui berkat-berkat yang kami bisa rasakan tiap harinya. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini juga kami bisa datang di hadapan-Mu, bahkan memberikan persembahan kami. Kami memohon Kau menerima setiap persembahan kami ini, dan Kau yang pakai persembahan ini untuk dipergunakan dengan baik di gereja ini. Kami juga mohon Kau memberkati sesuai firman-Mu. Kau akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sukacita, bahkan orang tua kami yang telah memberikan persembahan ini dengan baik. Kami bersyukur dan berdoa dan memohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Pengumuman tambahan, kita bersyukur untuk buku Injil Tuhan Yesus yang sudah tercetak, dan saya ingin memberitahu jika ada yang belum mendapatkan buku ini, nanti akan dibagikan satu orang satu untuk yang bisa membaca buku ini. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh guru Injil Peter Yoksan dengan mujizat kelahiran Tuhan Yesus, atau bagaimana mujizat
perawan hamil. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Allah yang juga bertahta dalam lubuk jantung kami, yaitu orang-orang yang sudah Engkau tebus dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam kebaktian matahari terbenam, kami diberi kesempatan bukan hanya untuk memuji Engkau, membawa persembahan, dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat bijaksana untuk mengerti, sehingga kami dapat melaksanakan dan memberitakan dan menyaksikan firman-Mu. Demikianlah ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Malam ini kita akan belajar tentang sebuah mujizat, yaitu seorang perawan mengandung dan melahirkan. Nah, kita bersyukur firman Tuhan yang malam ini kita baca, itu ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Lukas adalah tim pelayanan dari Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang bukan Yahudi, satu-satunya yang Tuhan pakai untuk menulis dua kitab perjanjian baru, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan kita bersyukur, dia bukan hanya seorang pengabar Injil, dia bukan hanya seorang gembala sidang, rekan kerja dari Rasul Paulus, dia juga adalah seorang sejarawan, karena dia menulis kitab Lukas sebagai sebuah buku, bukan hanya Injil, tapi buku sejarah. Dan kita juga membaca dari kesaksian Paulus, dia adalah seorang dokter. Jadi Tuhan memanggil dokter loh, untuk menulis tentang peristiwa yang secara medis tidak mungkin terjadi. Ilmuwan-ilmuwan mencoba memberi nama perawan yang mengandung dan melahirkan itu sebagai partenogenesis. Parteno dalam bahasa Yunani adalah perawan, genesis itu mengandung dan melahirkan. Nanti kita akan belajar ya, secara ilmiah tidak mungkin Yesus itu dikandung dan dilahirkan kalau itu bukan kuasa Allah lewat Allah Roh Kudus. Nah, kita melihat di sini dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat, ya, malaikat itu artinya utusan Allah, yang bernama Gabriel untuk pergi ke bumi, ke sebuah tempat yang di daerah Galilea, di Laut Galilea, Danau Galilea, tempat yang bernama Nazaret. Nazaret ini adalah sebuah desa kecil. Saya pernah ke Nazaret yang sekarang sudah menjadi kota besar. Kenapa menjadi kota besar? Karena Yesus pernah tinggal di situ dan Yesus disebut orang Nazaret. Kota yang besar di samping Nazaret itu namanya Betsan. Betsan itu kota besar seperti Pontianak. Nah, pinggir kota Pontianak, nah itu namanya Sungai Dalam, kira-kira begitu ya, atau Parit Baru. Tetapi zaman sekarang kalau kita pergi ke Israel, Betsan itu sudah runtuh, nggak ada lagi Betsan, tinggal puing-puing ya. Nah, Betsan itu di mana Raja Saul itu dibunuh oleh orang Filistin, itu Betsan ya. Sebelahnya Nazaret. Nazaret sekarang menjadi kota yang besar sekali. Makanya kota itu menjadi saksi di mana Tuhan Yesus pernah tinggal di situ ya, sampai dia umur 30 tahun sebelum dia keluar melayani. Nah, di situ malaikat Gabriel ini satu dari kepala malaikat yang tugasnya menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan kepada manusia. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, Nabi Daniel pernah menerima pesan dari Gabriel. Dan penghulu malaikat yang lain itu namanya Mikael. Gabriel berarti apa Gabriel? Gabriel artinya Allah perkasa, Allah maha kuasa. Itu Gabriel artinya. Kalau Mikael artinya siapa yang seperti Allah? Jawabannya nggak ada. Tidak ada yang seperti Allah. Yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, nggak ada. Hanya Bapa, Putra, Roh Kudus yang maha taha kuat.
Penghulu malaikat yang ketiga bernama Lucifer. Kalau kita baca Yesaya 14, Yeskiel 28, itu malaikat yang jatuh, itu sepertiga. Dan 2/3 yang mengikuti Gabriel dan Mikael tidak jatuh. Jadi Gabriel diutus ke sebuah tempat yang bernama Nazaret kepada seorang perawan, Parthenos. Ya, Parthenos. Perawan ini bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu disebut 2 kali di sini perawan, namanya Maria. Ya, Yusuf itu nama yang umum, Maria pun nama yang umum. Kalau Maria itu adalah kakaknya Musa, kalau Yusuf itu satu dari putranya Yakob. Nah, mereka sebenarnya sama-sama keturunan dari Raja Daud. Kalau kamu membaca Maria ini silsilahnya ada di Injil Lukas pasal 3. Jadi dari Adam sampai Raja Daud itu melahirkan seorang yang bukan raja yang namanya Nathan. Dari Nathan ini kemudian lahirlah bapaknya Maria, dan Maria ini lahir dari silsilah yang bukan raja. Nah, sedangkan Yusuf itu lahir dari silsilah dalam Injil Matius pasal 1, yaitu Raja Daud, kemudian Raja Salomo. Ya, kita tahu raja-raja itu banyak yang tidak setia pada Tuhan, sampai satu raja dikutuk, tidak boleh lagi keturunan menjadi raja. Yaitu silsilahnya Yusuf. Makanya Tuhan membypass menurunkan Yesus bukan hanya dari silsilahnya Yusuf yang adalah bapak angkat Yesus, tetapi sebenarnya dari Maria. Dari silsilah Injil Lukas pasal 3. Jadi kepada seorang perawan yang bertunangan yang nama tunangannya adalah Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu adalah Maria. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Jadi kita bersyukur pada Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan kepada Maria, itu disampaikan secara bertahap ya. Seperti kalau sekarang kita berjumpa dengan orang, kita akan menyapa mereka dulu. "Hai, selamat sore." Kemudian salam. Ya, tidak langsung itu kabarnya disampaikan, tidak ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Karena manusia jarang sekali bertemu dengan malaikat. Kalau kita lihat di Alkitab ya, hanya beberapa orang yang pernah berjumpa dengan malaikat. Lalu bertanya dalam lubuk jantungnya, dia nggak berani buka suara loh. Ini suatu sikap yang baik ya. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, lebih baik kita diam. Kita mendengarkan suara Tuhan. Dan dia belum bersuara. Dia hanya bertanya dalam lubuk jantungnya, apa artinya salam itu? Kemudian malaikat itu meneruskan kata malaikat itu kepadanya, "Berhentilah takut, janganlah takut." Kenapa manusia kalau bertemu dengan malaikat takut? Karena malaikat itu kudus, kita ini orang berdosa. Siapapun manusia, kalau dia bertemu dengan malaikat yang tidak ada dosa, kalau kita baca dalam saat Yesus bangkit, para penjaga itu bertemu dengan malaikat, mereka seperti orang mati. Apakah dia presiden, apakah dia raja, kalau bertemu dengan malaikat seperti orang mati, takut luar biasa. Karena kita berdosa, malaikat itu kudus. "Berhentilah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau," inilah pesannya, "akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Seandainya seorang perawan bisa mengandung, tidak mungkin secara medis tanpa benih laki-laki itu melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kamu belajar di bidang IPA di SMA, kamu pasti pernah belajar tentang yang namanya gen. Jadi wanita itu mempunyai gen XX, ini kodenya ya. Laki-laki mempunyai gen XY. Saya punya 5 anak. 3 anak saya yang pertama itu perempuan. Artinya begini, istri saya mempunyai gen apa? XX. Dia nggak punya gen Y. Jadi ketiga anak saya menyumbang yaitu gen X.
Sehingga 3 anak saya yang pertama, Eunice, Elizabeth, dan Irene, itu saya sumbangkan X. Jadi istri saya tidak salah kalau dia melahirkan anak perempuan. Saya yang menyumbang X loh. Nah, kemudian 2 anak saya laki-laki, Elnathan dan Ezra, baru istri saya itu menyumbang X dan saya menyumbang Y. Lahirlah laki-laki. Nah, seandainya perempuan ya, secara partenogenesis itu adalah XX begini. Seandainya bisa otomatis mengandung, tidak mungkin dia melahirkan anak laki-laki. Ya, kalau kamu dokter, kamu tahu ya, tidak mungkin. Nah, ini kenapa bisa begitu? Kita akan belajar. Yang pertama, perawan mengandung, itu yang pertama adalah perbuatan ajaib. Mujizat. Mujizat yang pertama, kenapa? Karena Allah Putra menjelma menjadi manusia melalui mujizat. Di bumi ini ada 3 orang yang tidak ada duanya. 1, Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kedua, Hawa. Hawa tidak punya ibu. Diambil dari tulang rusuk Adam. Ketiga, Tuhan Yesus punya ibu kandung, tapi tidak punya bapak jasmani. Yusuf itu hanya bapak angkat. Nanti kita akan belajar kenapa Maria dan Yusuf yang Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus. Ini ada suatu hal yang sangat-sangat menarik. Nah, perawan yang mengandung ini adalah berita baik. Kenapa berita baik? Karena Adam dan Hawa setelah ditipu oleh iblis, mereka sudah jatuh dalam dosa. Apa yang mereka rasakan? Mereka langsung merasa tidak punya pakaian, merasa malu. Coba kita buka ya. Ini suatu perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan secara langsung. Kita buka kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena sudah dipakai untuk menipu Hawa dan Adam. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ayat 15 ini adalah Injil pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, itu keturunan perempuan, benih perempuan, sperma perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan ini disebut benih perempuan. Biasanya kan benih laki-laki ya. Kenapa di sini dikatakan benih perempuan? Kalau bahasa Yunaninya itu sperma perempuan. Ini hanya akan terjadi selama dalam sejarah manusia 1 kali saja. Dan perbuatan ajaib itu belum jelas dalam kitab Kejadian pasal 3:15, tapi kalau kita baca Yesaya pasal 7, mari kita buka ayat 14. Di situ lebih jelas. Terjemahan bahasa Indonesianya kurang pas, akan saya betulkan terjemahannya. Pasal 7:14 Yesaya. Di sini bunyinya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya, nah di sini bukan seorang perempuan muda, tapi seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nama Yesus itu selain Yesus juga adalah Immanuel. Ini perbuatan ajaib. Kemudian kalau kita lihat dalam Lukas pasal 1 tadi, Maria itu seorang perawan, dikatakan perawannya 2 kali. Nah, kenapa bisa seorang perawan mengandung? Itu adalah perbuatan ajaib karena kuasa Roh Kudus. Kemudian kalau kita lihat di sini, Roh Kudus itu membuat Maria mengandung serta melahirkan seorang anak laki-laki. Itu suatu hal yang ajaib. Yang kedua, Maria nanti itu menjadi penggenapan nubuatan kepada Adam dan Hawa, dan juga kepada Yesaya, benih perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada suatu kombinasi. Kenapa kombinasi ya?
Coba ya, A itu ajaib, B itu benih wanita, C itu combination. A, kamu lihat di sini, ia akan menjadi besar dan akan disebut putra Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi kombinasi yang pertama, Allah menyuruh Gabriel berbicara kepada Maria. Kenapa? Karena Allah ingin menggunakan wanita ini, yaitu gadis muda, untuk melahirkan Tuhan Yesus. Jadi dia harus ya berkata dulu kepada Maria, dan Maria akhirnya kita lihat menyetujui rencana Allah ini. Dia menyetujui sehingga akhirnya dia mengandung, yaitu bayi Tuhan Yesus. Yang pertama kombinasinya adalah Allah berfirman kepada perawan muda, dan perawan muda ini akhirnya setuju. Walaupun sebelumnya dia heran, dia belum punya suami. Nah, kalau kita baca dalam Injil Matius, sebenarnya dia sudah bertunangan dengan Yusuf seperti yang kita baca tadi di Matius 1 dan di dalam Lukas 1:27. Sudah bertunangan. Nah, sekarang yang kedua, kenapa Maria yang dipilih bersama Yusuf? Bukan hanya Maria perawan yang belum bertunangan, tapi sudah bertunangan. Ini juga ada dalam rencana Allah. Rencana Allah bagaimana? Karena kalau Maria itu belum bertunangan, tiba-tiba hamil. Wah, itu repot tuh. Bagaimana dia bisa ya eksis di Israel? Tetapi Tuhan sudah punya rencana di mana orang Yahudi yang bertunangan, mereka akan bertunangan paling tidak selama 1 tahun, baru setelah itu menikah. Nah, waktu mereka bertunangan, ya itu namanya kidusin. Kalau kamu ya cek ya, namanya kidusin. Mereka sudah bertunangan, pada saat bertunangan itu sudah ada surat seperti surat nikah, ikatan pernikahan, tetapi pestanya belum diadakan. Jadi setahun kemudian kalau pesta itu diadakan, mereka akan ya, berpesta. Nama acaranya itu adalah kipah. Kipah itu kalau bahasa Indonesianya sekarang itu tenda. Jadi kalau kamu lihat ya, orang Israel kalau beracara perkawinan itu di bawah tenda. Ya, di bawah apa? Tenda. Tenda itu namanya kipah. Jadi Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, kidusin, mereka sudah mengikat. Jadi waktu mereka bertunangan, itu biasanya ada yang namanya mohar. Kalau bahasa Indonesianya mahar ya. Kita sering mendengarkan mahar ya. Tapi mohar itu seperti mas kawin. Sudah pria itu, Yusuf, kasihkan kepada ayahnya Maria mas kawinnya. Sudah. Tapi mereka bertunangannya 1 tahun, belum hidup sebagai suami istri. Jadi Tuhan mengirim Gabriel berbicara kepada Maria yang sudah punya tunangan. Dan akhirnya apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, sekarang begini ya, karena ini adalah partenogenesis, sebuah perbuatan ajaib. Seorang perawan yang hanya punya ini gen XX melahirkan laki-laki XY, tidak mungkin secara medis, tidak bisa. Perempuan hanya punya gen XX. Ini karena kuasa Roh Kudus, Yesus yang sudah ada sebelum dia dikandung Maria, sekarang dia menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam rahim Maria. Dan melalui kuasa Roh Kudus, dikatakan di sini disebut kudus. Ya, Roh Kudus itu kudus, Tuhan Yesus kudus, Allah Bapa kudus, dan di situ disebutkan lagi lebih jelas siapa identitasnya, Putra Allah. Jadi Putra Allah menjadi putra manusia melalui seorang gadis muda. Kalau kamu ditanya gadis perawan muda ini umurnya berapa? Belasan tahun. Belum menginjak 20 tahun. Jadi kamu jangan meremehkan wanita, kamu jangan meremehkan orang yang masih belasan tahun.
Orang yang sudah percaya Yesus, sejak umur 3 tahun seorang anak kecil bisa percaya Yesus. Kalau dia sudah percaya Yesus sejak umur 3 tahun, kemudian dibawa ya untuk belajar firman Tuhan, dia bertumbuh sampai remaja, walaupun ya seperti Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel, mereka tetap setia kepada Allah. Jadi Maria dan Yusuf itu masih sangat muda. Maria itu remaji, Yusuf itu remaja. Bisa Tuhan pakai. Jadi kamu jangan meremehkan wanita. Kamu jangan meremehkan orang yang masih muda. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya Yesus, diberi tugas, bisa. Ya, seperti kalian, masih muda, diberi tugas memainkan musik, bisa. Mengoperasikan alat teknis, bisa. Ya, seperti Maria dan Yusuf. Nah, kemudian kalau kita lihat, putra Allah menjadi putra manusia, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 untuk dia yang disebut mandul itu. Jadi sekarang begini, Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf itu dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, setelah Maria itu setuju, kalau kita lihat kemudian pernyataan malaikat berikutnya ayat 37, sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Maria yang mengandung karena dia setuju dengan rencana Allah, itu tidak serta-merta urusannya selesai, ya. Karena Allah sekarang urusan dengan Maria sudah selesai, dia sudah setuju, dan saat itu juga Maria mengandung. Nah, sekarang yang terjadi apa? Coba kita buka ya dalam kitab Matius pasal 1. Ayat 18, Injil Matius pasal 1. Di situ dikatakan Yusuf menjadi tunangan Maria. Itu akhirnya mengetahui bahwa Maria sudah mengandung. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus jantung dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sekarang Tuhan bukan hanya berbicara pada Maria, sekarang dia perlu berbicara kepada Yusuf. Nah, Yusuf ini bertemu dengan malaikat Tuhan dalam mimpi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ayat 20, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadilah supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh, tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, ya, anak laki-lakinya yang pertama, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita lihat ya kombinasinya Allah dan gadis muda. Sekarang Allah, dia juga harus ya mendapatkan persetujuan Yusuf. Supaya Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria tidak menceraikan Maria, tetapi mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi dengan pengorbanan, tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Jadi kita lihat di sini Yusuf akhirnya menjadi bapak angkat Tuhan Yesus. Nanti akan membawa Maria yang hamil berat untuk melahirkan di Bethlehem. Setelah itu membawa Maria dengan Yesus yang usianya sudah 2 tahun mengungsi ke Mesir. Dan dari Mesir Yusuf membawa Maria dan Tuhan Yesus kembali ke Israel, dan akhirnya tinggal di Palestina menjadi tukang kayu, dan Yesus adalah tukang kayu. Orang miskin, tinggalnya di Nazaret, di desa kecil. Tuhan Yesus itu orang miskin bersama Yusuf.
Nah, kita lihat ya, Allah sekarang sudah berbicara pada perawan mudanya setuju. Allah berbicara pada Yusuf, Yusuf juga setuju. Ya, karena Yusuf ini melindungi Maria dan melindungi Yesus. Dan Yesus lahir sebagai putra Allah yang menjelma menjadi putra manusia, yang tidak punya bapak jasmani, hanya punya ibu jasmani dan punya bapak angkat namanya Yusuf. Kemudian yang berikutnya, Yesus yang lahir dari Maria, kita tahu mempunyai banyak gelar. Ya, gelar yang paling unik itu kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 tentang kebangkitan Yesus, dia adalah Adam terakhir. Nah, kenapa dia disebut Adam terakhir? Karena dia adalah manusia 100%. Dan gelarnya dalam bahasa Inggris adalah God-man. Nah, God-man ini sangat susah ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Allah manusia, God-man. Artinya dia 100% Allah, tapi sekarang menjadi 100% manusia. Kenapa begitu? Karena dia harus ya, dia 100% Allah, dia adalah Allah Putra menjadi ya, putra manusia untuk ya, kalau kita baca dalam 4 Injil seperti Injil Tuhan Yesus yang dibagikan, kamu bisa membaca Injil Tuhan Yesus dan kamu bisa mengenal Allah Bapa hanya melalui Yesus. Kalau tidak ada Yesus yang menjelma menjadi manusia, kita tidak bisa mengenal Allah yang sejati itu siapa. Nggak bisa. Dia menjelma jadi manusia dan kita kenal Allah Bapa dari Tuhan Yesus. Itu tujuan yang pertama. Yesus mengatakan semua kata-kata Bapa. Yesus berbuat apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Tidak ada lain yang tidak bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia 100% manusia karena dia menjadi Adam yang terakhir. Dia mewakili kita. Kalau kamu baca dalam Roma pasal 5, untuk mentaati hukum Taurat. Coba kita buka Galatia 4:4 ya. Nah, kita baca sama-sama Galatia 4:4. Ini ayat yang mengatakan pada kita tentang Yesus yang mentaati hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus menjalankan seluruh hukum Taurat. Dia disunat pada hari ke-8 karena dia laki-laki. Waktu dia disalib, dia menyerahkan Maria yang sudah janda untuk dijaga oleh siapa? Oleh Yohanes putra Zebedius. Walaupun Maria punya anak kandung, yaitu Yakobus dan Yoses dan yang lain-lain. Tapi mereka belum percaya Yesus. Yesus tidak menyerahkan Maria kepada adik-adik tirinya yang belum percaya Yesus. Jadi penting ya, orang itu harus percaya Yesus, baru bisa diberi tanggung jawab. Kalau dia belum percaya Yesus, nggak bisa dapat tanggung jawab pelayanan. Dia bisa melayani, tapi Allah nggak berkenan. Nah, kita lihat di sini, waktu Yusuf ya, sudah dipakai oleh Allah dan setuju, dan Yesus yang lahir menjadi 100% Allah dan 100% manusia, dan dia mewakili kita manusia menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, kemudian bukan hanya itu, Yesus sebagai manusia sejati, dia mewakili kita. Dalam Roma 5, dia rela mati di salib untuk dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak rela mati, tidak ada orang bisa menyalibkan Yesus. Kenapa Yesus mati? Karena dia rela mati, bukan karena dia berdosa, dia adalah kudus, karena dosa kamu dan dosa saya. Kalau kita manusia mati, kita ditelan oleh maut. Tapi kalau Yesus mati, dia menelan maut karena dia bangkit dari kematian. Kuburnya kosong. Jadi mujizat yang pertama, rahim perawan yang harusnya kosong ada isinya. Itu mujizat. Yang kedua, kubur yang harusnya ada isi mayat, hanya ada isi mayatnya Yesus selama 3 hari. Dan dia sudah bangkit dan kuburnya kosong. Itulah mujizat perbuatan Allah. Kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian, satu, Allah Bapa membangkitkan dia. Karena Allah Bapa sudah menerima karya keselamatan Yesus untuk manusia. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Efesus pasal 1. Kemudian Yesus membangkitkan diri sendiri. Ya, saya sudah sering katakan kalau Yesus melakukan mujizat, mujizatnya itu kepentingan orang lain. Dia menyembuhkan orang kusta. Orang kustanya yang mendapatkan keuntungan. Orang buta disembuhkan, orang buta yang mendapatkan keuntungan.
Tapi Yesus waktu dia membangkitkan dirinya sendiri, Yohanes pasal 10 dia berkata, aku bisa menyerahkan nyawaku, tetapi aku juga bisa mengambilnya kembali. Jadi mujizat Yesus ini untuk dirinya sendiri juga, tapi juga untuk kita orang percaya. Sehingga kalau kita percaya Yesus, pada saat Yesus datang, dia akan memberikan kita tubuh mulia. Yang ketiga, Yesus dibangkitkan oleh Allah Roh Kudus. Kalau kamu baca Roma pasal 1. Nah, jadi di sini kita kembali ke Injil Lukas pasal 1. Kita kalau melihat ayat 36. Di situ malaikat berkata kepada Maria, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Minggu lalu kita baru belajar tentang hal ini. Maria yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk dia menjelma menjadi manusia. Dia punya kerabat yang tinggalnya bukan di Galilea, tetapi di Yudea. Jadi Maria setelah dia menerima tugas dari Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, dia berjalan kaki menuju ke mana? Ke Yudea. Karena di situ tinggal kerabatnya yang bernama Elisabet. Elisabet dikatakan sedang mengandung pada bulan yang ke-6. Karena dikatakan dalam kitab Malaki bahwa sebelum Yesus melayani akan didahului oleh pendahulu, dan pendahulu ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita ingat firman Tuhan minggu yang lalu, ketika Zakaria sedang bertugas di bait Allah, malaikat Tuhan Gabriel datang pada dia, dia tidak percaya. Tetapi kalau kita baca dalam pasal 1, mari kita buka Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk kamu, dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Jadi Yohanes mendahului Yesus. Ya, Yohanes mendahului Yesus. Apa artinya Yohanes? Yohanes artinya Allah mempunyai anugerah untuk kita. Nah, sekarang sangat menarik di sini ada sebuah kata yang perlu saya jelaskan, sebab doamu sudah dikabulkan. Ini Zakaria waktu dia menikah dengan Elisabet, istrinya tidak melahirkan, dan dia terus berdoa, dan doanya sudah Tuhan dengar, tapi Tuhan akan menjawab doanya ketika istrinya sudah tua, sudah jadi nenek, sudah mati haid. Dia tidak berdoa lagi. Kalau kamu baca dalam kosakata ini dalam bahasa Yunani, itu ditulis dengan tensis apa? Api, API, aorist pasif indikatif. Dia berdoa ya di waktu istrinya masih haid. Tapi dia sudah berhenti berdoa ketika istrinya sudah mandul, sudah tua. Karena Elisabet waktu mengandung dia malu, nggak pernah keluar rumah. Karena nenek-nenek itu mengandung, dia malu. Dia sudah berdoa, dia sudah tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena sudah mati haid. Untuk apa berdoa lagi? Seringkali kita berdoa, mungkin kita sudah lupa doa kita. Ya, di gereja ini kita sering berdoa, ya Tuhan buat gereja ini bertumbuh dari 1 gereja jadi 3 gereja, dari 3 jadi 7, 7 jadi 30, ya 30 jadi 100 gereja. Kita sering berdoa begitu. Ya, mungkin kita sudah lupa doa kita. Kita tidak doakan lagi. Tapi Tuhan yang sudah mendengar doa kita dalam nama Yesus, dia punya waktu untuk menggenapinya. Jadi mujizat di sini bukan hanya Maria yang mendapatkan anugerah untuk menerima tugas yang mulia, tapi sesungguhnya ada juga Elisabet. Kedua mujizat ini tidak boleh kita pisahkan. Yohanes dilahirkan oleh Elisabet yang mandul melalui Zakaria. Ya, Zakaria mengirimkan benih, dan benih itu ya X-nya Elisabet bergabung dengan benih Y-nya Zakaria, lahirlah Yohanes. Artinya Allah memberikan kita anugerah keselamatan. Dan Yohanes itu mendahului Yesus, pelayanannya 6 bulan. Jadi apa pelajaran rohani ini dari dua mujizat ini? Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Kita seringkali loh membedakan orang. Oh, gereja di Kuburaya lebih penting karena gedungnya lebih mentereng.
Kalau kebaktian di situ, itu berkatnya lebih besar. Kalau di sini kecil, nggak ada. Salah. Sama. 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus, Yesus hadir. Jadi kamu nggak boleh memandang, oh dia itu ya orangnya begini. Nah, Tuhan nggak pakai dia, nggak bisa. Tuhan memakai Maria, Tuhan juga memakai Elizabeth. Kamu juga jangan memandang rendah wanita. Wanita seperti Maria yang masih muda bisa dipakai untuk melahirkan Yesus. Makanya kalau kamu punya anak, didiklah anakmu dalam Tuhan Yesus. Supaya dia bisa menjadi pelayan Tuhan Yesus. Jadi Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Ya, Maria Tuhan pakai, dia adalah seorang gadis muda di desa. Dan Elizabeth itu adalah istri dari seorang imam yang terhormat. Sama-sama Tuhan pakai, asal kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Jadi di sini ada mujizat ganda ya. Maria perawan bisa mengandung, Elizabeth nenek-nenek yang mati haid, doanya yang sudah sekian lama didoakan tidak didoakan lagi, mengandung. Semuanya ada waktunya Tuhan. Jadi kita melihat di sini, sesungguhnya malam ini kita sudah belajar. Pelajaran rohaninya adalah tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Asal kita mau ya, setia kepada Tuhan. Dan dari keluarga Zakaria lahirlah Yohanes, dari Maria lahirlah Yesus. Dan Yesus itu namanya bukan hanya Yesus, tapi juga Immanuel. Dan juga namanya adalah Putra Allah, namanya Kudus. Dan kalau kita lihat ya, nama Yesus di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 setelah dia lahir, itu namanya adalah Lukas 2 ayat 11. Malaikat Tuhan mengatakan, hari ini telah lahir untuk kamu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, Kristus di sini dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mesias, seperti yang Tuhan janjikan kepada Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 16, bahwa dari Daud akan lahir seorang putra, dan putra Daud ini akan menjadi raja selama-lamanya. Dan siapakah Kristus yang lahir? Kamu baca dalam Injil Lukas, malaikat mengatakan dia adalah Tuhan Yehova. Jadi kalau kita diberi pertanyaan, siapa yang pertama memperkenalkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Malaikat, bukan manusia. Malaikat sendiri yang mengatakan Yesus Kristus adalah Yehova. Ya, makanya kita punya 4 Injil ya. Injil Matius mengatakan kepada kita Yesus adalah raja. Injil Markus mengatakan kepada kita Yesus adalah budak. Injil Lukas mengatakan Yesus itu 100% manusia. Kemudian Injil Yohanes mengatakan pada kita Yesus itu 100% adalah Tuhan. Jadi malam ini kita sudah belajar dari tulisan tangan seorang dokter. Dokter ini namanya Lukas. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia orang bule, orang Yunani. Kalau kita mau sebut dalam bahasa ilmiahnya adalah parthenogenesis. Partheno itu perawan dalam bahasa Yunani, ya, bahasa Ibrani-nya itu almah, perawan yang masih muda tapi bisa mengandung. Seandainya ya, secara medis orang bisa membuat perawan mengandung, dia hanya bisa melahirkan anak perempuan karena perempuan hanya punya gen XX. Tetapi di sini karena kuasa Roh Kudus, wanita yang perawan muda ini mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, yaitu Yesus. Ini tidak mungkin di mata manusia, tapi ini perbuatan Allah, perbuatan Roh Kudus. Dan Maria itu menerima tugas dari Tuhan Yesus, dan Maria setuju. Dan bukan hanya Tuhan bekerja melalui Maria, tapi juga melalui Yusuf. Kenapa Yusuf? Karena Yusuf dengan Maria sudah bertunangan, dan mereka berdua perlu berkorban ya, mengandung dan melahirkan Yesus. Dan pada saat 1 tahun mereka bertunangan itu, Maria itu diambil menjadi istri oleh Yusuf, tapi Maria tidak mengenal Yusuf sebagai istri Yusuf. Dalam bahasa langsungnya tidak hidup sebagai suami istri sampai Maria melahirkan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini ya, untuk
menggenapi rencana Allah, Allah memakai banyak manusia. Bukan hanya satu orang saja loh. Dia memakai Maria, dia memakai Yusuf, nah kemudian dia memakai Elizabeth. Zakaria waktu menikah dengan Elizabeth, dia berdoa sebagai seorang imam, tapi doanya lama tidak dijawab. Dia sudah tidak berdoa lagi karena istrinya disebut mandul, sudah nenek-nenek, tidak ada lagi datang bulan. Jadi dia stop berdoa. Dan doanya yang sudah dipanjatkan tahun-tahun yang lalu, sekarang Tuhan jawab. Ya, jangan sampai kita lupa dengan doa kita. Apa doa kita untuk gereja ini? Supaya Tuhan membuat gereja ini bisa mendirikan begitu banyak gereja. Walaupun kita sudah lupa berhenti berdoa, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan permohonan kita. Ya seperti Zakaria yang sudah berdoa dan berhenti berdoa, tapi Tuhan menjawab doa dia, karena dari Elizabeth akan lahir Yohanes. Apa artinya Yohanes? Tuhan memberikan kita hadiah. Hadiahnya apa? Yesus Kristus, Immanuel, yang kudus, Putra Allah. Dia adalah Tuhan. Jadi jangan sampai kita meremehkan Maria yang masih remaji, meremehkan Yusuf yang masih muda. Kalau kita percaya Yesus, Tuhan bisa memakai kita untuk melayaninya. Ya, jadi jangan kita membeda-bedakan ya. Orang membeda-bedakan tempat kita bertemu, apakah di Sungai Dalam, apakah di Siantan, apakah di Kubu Raya, walaupun tempatnya berbeda-beda, asal kita sesuai dengan firman, kita akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab ya di rumah kita punya keluarga, marilah kita sama-sama. Seperti Maria, Yusuf, Zakaria, Elizabeth sama-sama ya, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Di gereja kita ini begitu banyak pelayanan. Maukah kamu dipakai Tuhan untuk melayaninya? Dikatakan di sini tidak ada mustahil untuk Tuhan, dan Maria sangat baik menjawabnya. Apa jawab Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Itu menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia adalah Allah 100%, menjadi manusia 100% melalui kuasa Roh Kudus, suatu keajaiban di mana gadis muda Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf mengandung dan melahirkan putramu menjadi putra manusia. Sehingga Tuhan Yesus sebagai Adam yang terakhir mewakili kami manusia menjalankan semua hukum Taurat. Bahkan ia mati untuk dosa-dosa kami, dan kami bersyukur Engkau telah bangkitkan dia dari kematian dan dia punya tubuh mulia. Inilah Injil yang kami akan kabarkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah orang itu di keluarga kami, atau di famili kami, ataupun teman kami. Pakailah kami ya Bapa untuk menyampaikan sukacita Natal ini kepada mereka. Supaya Tuhan Yesus juga menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk mukjizat ini kepada Maria dan juga kepada Elizabeth. Kami mau seperti Maria, Engkau berkenanlah memakai kami. Karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, demikianlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 109. Mari tuturkan kisah Yesus 109. Mari
Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malah menyanyi merdu. Hormat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, tuh dosaku ya digoda, tetap teguh ya menang. Mari tuturkan kasih-Nya, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di dera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, untukku ia menggantikan dan hidupku yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami saat ini datang kembali mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian kami sampai di akhir acara. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Engkau menjaga kami dari anak-anak yang masih bayi, yang kecil, sampai kami yang sudah dewasa. Kiranya kami senantiasa Engkau lindungi secara jasmani dan rohani, bahkan Engkau juga menolong kami untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Supaya melalui kesaksian kami, orang bisa percaya pada Tuhan Yesus ketika Roh Kudus menolong mereka, mendorong mereka untuk percaya Yesus. Dan kami juga percaya ya Bapa, Engkau akan menjaga kami supaya kami tidak tersandung. Dan Engkau akan memberikan kami tubuh mulia ketika Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinari
memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera